Dalam bahasa Arab, suasana kota yang mencerahkan dan berkemajuan namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Tugas MTMC sekarang ini dengan Jambore Nasional ini, relawan Muhammadiyah Aisyah bagaimana menjadikan setiap tempat yang Anda pijak dengan tugas mulia itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah wa bi khassatin ummatuhu allati uttusifat bil Muhammadiyah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tokoh-tokoh yang tadi disebutkan dan diantarkan, kalau boleh harus kemudian sedikit mengulang untuk menyebutkan kembali. Yang kita hormati Ketua MTMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Budi Setiawan, semoga senantiasa dijaga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh jajaran. Yang kita hormati, kita muliakan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, satu-satunya saya kira kiai yang namanya pun tafsir itu di Muhammadiyah, Dr. Kiai Haji Tafsir MAG. Boleh diberikan tepuk tangan untuk beliau. Teriring doa, mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga, disehatkan, dan diberikan kekuatan tambahan pengetahuan dan juga kekuatan iman dan ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tadi disebutkan pula, saya dikawal tadi dari UMS dari sejak pagi oleh dua orang yang bersahabat, kan konsisten persahabatan ini sampai sekarang. Satu rektor, yang kedua mantan rektor. Pak Rektor yang sebelah kiri ada Prof. Harun. Terima kasih Prof. Rupanya beliau juga punya bakat yang tersembunyi. Selain memimpin universitas, juga punya semangat di bidang olahraga. Kemudian ada Prof. Anif, Sofyan Anif. Terima kasih Prof. yang bersamai sampai malam hari ini, dan ini menyiapkan batik dari tadi pagi untuk dipakai malam ini. Khusus deh. Kemudian juga hadir malam hari ini sebetulnya ketua saya, tapi beliau pura-pura pakai pakaian yang agak berbeda. Kita doakan baru kembali dari haji, semoga keberkahannya melekat pada kita semua. Ya, Ustadz Kiai Haji Fathur Rahman Kamal, hafizahullahu taala, beserta seluruh jajaran pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah, terima kasih Bu Dokter dan seluruh jajarannya. Dan tentu yang kita harus apresiasi juga untuk memulai pimpinan daerah Muhammadiyah Karanganyar. Semoga acara malam hari ini melahirkan pahala-pahala dan jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah acara kita berlangsung aman, karena Pak Dandim juga datang, Dandim Sukoharjo, Letkol Infantri Sutwi Siswanto, dan sengaja memastikan aman, jadi ada di berbaur Pak Kapolres. Dan tentu yang paling saya muliakan dan saya sayangi seluruh keluarga besar Muhammadiyah Aisyah, relawan dan peserta Jambore Nasional yang hadir di malam hari ini.
Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sekalian, karena Muhammadiyah itu mengacunya ke Al-Quran dan hadis, maka saya ambil malam ini satu hadis saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari nomor hadis yang ke-10, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-40, sanadnya tersambung pada sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Saya mulai dari sini dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara. Perhatikan kalimatnya, orangnya muhajir tapi fi'ilnya, kata kerjanya dirubah ke bentuk asal, man hajara, bukan hajara tapi man hajara ma nahallahu anhu. Al-muslimu, alnya di sini bisa menggunakan bentuk khusus ma'rifah tapi bisa bermakna istighraq. Nanti al itu yang pokok ada dua. Satu ma'rifat, ta'rif, menjadikan yang umum jadi khusus. Di depan saya ada pisang. Bahasa Arabnya mauz. Mauz pisang, pisang mana saja. Tapi kalau saya ingin tunjuk pisang yang ini, al-mauz, pakai alif lam. Tapi yang kedua, bisa juga nanti fungsinya umum, luas. Diartikan segala, semua, pakai al di depannya. Contoh yang paling populer, tiap hari 17 kali kita ucapkan dalam sehari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alnya disebut istighraq, mencakup semua tanpa kecuali. Segala puji, semua pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu mengucapkan misalnya alhamdulillah, ibu nggak boleh ngambil bagian punya ibu. Ibu Masya Allah, anaknya itu yang penghafal Quran pintar sekali. Kemarin wisuda sampai 30 juz. Alhamdulillah, semua keutamaan dari Allah. Ya memang sih sedikit banyak saya juga mengajarkan dia. Nah itu, kalimat itu harus ditarik kalau sudah pakai al. Al-muslimu, orang Islam itu, tapi alnya khusus, mencakup semua. Kalau sudah tidak pakai ta, pakai al, itu menunjuk laki-laki dan perempuan. Kalau ingin dikhususkan untuk perempuan saja, tambah ta di ujungnya. Gampang, baca muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Soim laki-laki, perempuan dapat tuh. Al-muslimu, semua orang Islam itu semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, apapun jabatannya, sepanjang dia mengaku muslim. Al-muslimu, setiap muslim itu, setiap muslim, semuanya tanpa kecuali. Ayo, yang mengaku muslim nih. Man salimal muslimuna, di antara ciri khasnya, di antara karakter utamanya adalah orang yang mampu menjadikan orang-orang Islam yang lainnya merasa nyaman. Jadi kalau Anda kita mengaku muslim, jangankan yang non muslim, tapi yang muslim saja, yang sama-sama muslim tidak aman dengan keberadaan kita, maka ada yang hilang dalam standar khusus sebagai muslim seperti yang disebutkan Nabi. Ini saya tanya ini, Bapak yang di sini muslim bukan? Kenapa lemas? Muslim bukan? Ibu muslim bukan? Muslimah. Ya, pertanyaan saya, apakah standar muslim kita sampai malam ini berganti tahun ke 1447 Hijrah? Standar muslim kita seperti standar yang disebutkan Nabi?
Apakah keberadaan kita sebagai muslim menjadikan muslim yang lain merasa aman dengan adanya kita? Betul muslim, tapi begitu kita datang orang lain bubar. Betul muslim, tapi saudara kita yang muslim lain lihat kita berpindah jalan. Betul muslim, tapi ketika orang tanya, Assalamualaikum, bid'ah. Assalamualaikum, salam. Apakah sampai malam hari ini standar keislaman kita seperti standar yang Nabi sebutkan? Ini baru satu. Man salimal muslimuna, satu, min lisanihi, dari lisannya, yang kedua wayadihi, dan dari perilaku tangannya. Tuh, Nabi menyebutkan yad. Yang paling detil dalam Islam itu termasuk Al-Quran, ketika menyebutkan anggota tubuh itu disebutkan spesifik sesuai fungsinya. Contoh nih Bu, yad itu tangan, Bapak ya, dari ujung jari sini sampai ke sini nih, yad. Kalau ini jarinya asabi' namanya. Ini kaf, ini rusgh, ini mirfaq, ini katif. Kalau disebutkan yad, ini dari sini ke sini. Begitu detilnya Islam, begitu detilnya Al-Quran, ini menunjukkan bukti Al-Quran bukan rekayasa dan buatan manusia, tapi betul-betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ambil contoh gini, ketika berbicara tentang wudu, itu disebutkan detil. Yadnya sampai batas ke ini, ke mirfaq, jamaknya marafiq. Quran surah 5 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Lihat, tanganmu sampai siku. Ila di situ menunjuk pada ghayah, batas akhir. Tanganmu sampai siku. Jadi kalau Anda wudu, izin Pak ya, saya berdiri sedikit saja ya Pak ya, izin. Ya, maaf ya. Kenapa tepuk tangan? Ini tangan, bukan dada, tangan. Ini tangan sampai siku. Jadi kalau kita wudu, kata Al-Quran dari tangan sampai siku. Ibu jalan dari Solo ke Boyolali, jalannya dari mana? Solo. Berhentinya di mana? Nah, tangan sampai siku, berarti dari depan ke siku. Walaupun wudhu dari sini begini, kerannya dibuka begini, sah. Tapi afdol baiknya ambil airnya, jatuhkan dari tangan sampai siku. Pertanyaan saya, mengapa Al-Quran begitu detil menyebutkan batas sampai disebut tangan sampai siku gini? Karena ternyata setiap bagian tangan ini punya fungsi perilaku. Wudhu itu salah satu fungsinya mengembalikan kembali seluruh bagian tubuh yang biasa digunakan untuk berinteraksi ke dalam fungsi yang baik. Itulah sebabnya kenapa setelah wudhu kita baca doanya doa tobat. Coba selesai wudhu, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terus Allahumma minat, apa artinya tawabin? Tobat. Yuk ngajinya pakai kitab, jangan pakai media sosial digital karena tasrifnya beda. Kalau pakai kitab tuh fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Kalau pakai digital, fasbaka yu facebooku, facebookan. Taktaka yu taktiku, tiktokan. Instagrama ya instagrimu, instagraman. Tabaya tubu, youtuban. Kalau ini tabaya tubu, taubatan, tobat. Tobat itu apa? Kembali kepada jalan yang benar. Mengembalikan fungsi tangan ke dalam fungsi yang benar. Untuk apa tangan diciptakan? Untuk apa lisan mulut diciptakan? Kenapa kita kumur-kumur? Apakah sekedar mengeluarkan kotoran yang di lisan? Tidak. Baca di hadis Muslim, dengan keluarnya, jatuhnya air wudhu itu, turun pula kotoran, dosa-dosa yang melekat pada fungsi organ tubuh itu. Jadi ditaubati dari ujung jari sampai ke siku ini. Ternyata apa?
yang banyak dikerjakan oleh kita selama hidup itu, ini bagian jari di sini. Makanya mulai dari sini. Ibu kalau bikin status di Instagram kan tidak begini. Kan begini ngetiknya. Kalau kita bertakbir, perhatikan. Allahu Akbar. Masuk ke Abu Daud, fayaqulu Allahu Akbar. Fawadha'a kaffaihi, perhatikan, maka meletakkanlah ia telapak yang kanannya di punggung yang kiri. Disebutkan telapaknya begini. Kalau mau digenggam, genggam pergelangannya begini. Jadi saya mau katakan, tangan itu dari sini sampai ke ujung. Tapi dalam praktek fikih, detil disebutkan setiap bagian-bagiannya. Kata Nabi, identitas orang Islam yang baik itu ketika orang-orang Islam yang lain merasa aman dengan tangannya, ujung jari sampai ke sini. Yo ngaku ya sampai malam ini. Siapa yang suka bikin status dengan jarinya tentang saudaranya? Tuh. Ih, nggak nyangka ya sama dia, tulis tuh. Padahal ketika Anda menyebut nggak nyangka, itu sedang nyangka. Betapa banyak sekarang saling sindirnya tidak pakai lisannya, sekarang menggunakan tangannya. Betapa banyak kalau tangannya sudah tidak selesai, kemudian mulai dengan lisannya. Kumpul-kumpul. Ini mohon maaf saya ngadep ke sini karena biasanya yang banyak disebutkan tentang lisan ibu-ibu di Quran. Ya, maaf ya Bu ya. Ini mau mukadimah kedua nih. Kita sampai jam berapa sebenarnya? Sampai subuh. Panitia tolong catat yang ini sampai subuh nih. Saya jam 10 pulang. Bu. Kalau laki-laki itu namanya cuma satu. Mau sendirian mau banyakan. Sendirian rojulun, banyak rijalun. Hurufnya semua masih ada, cuma tambah satu alif. Ra, jim, lam masih ada. Artinya tegak, wibawa, menopang, terhormat. Kaki disebut rijlun karena tegak menopang bagian tubuh. Makanya bapak-bapak nggak boleh melambai. Jadi begitu melambai, hilang kelaki-lakiannya itu. Tapi kalau perempuan itu namanya sendirian dengan banyakan beda Bu. Kalau ibu sendirian itu disebut namanya dengan mar'ah. Mar'ah, mim, ra, hamzah, tak marbutah. Mar'atun punya 3 arti. Satu, sosok dengan sifat yang senang tampil indah. Makanya ibu kemana-mana dandan. Mau ke pengajian tabligh akbar malam ini dandan seragaman. Tanya dulu sama suami, ayah bagus yang mana ya? Apakah yang merah atau biru? Kata suami kayaknya biru deh mah. Kayaknya merah deh kerudungnya. Ya, nanya tapi sudah punya jawaban Pak. Begitu dipakai kuning datang. Ya. Kedua, muru'ah itu sifat merasa ingin selalu tampil terhormat. Karena nggak mau kalah. Yang ketiga, dia punya sifat rasa yang tinggi seperti cermin. Makanya ada bahasa Arab mengatakan peribahasa al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan karakter rasanya seperti cermin. Jadi jangan heran kalau ibu lekat dengan cermin. Di rumah ngaca, keluar dari mobil ngaca. Lihat kaca di situ masih betulin kerudung. Duduk pun masih buka handphone, kamera tuh nyala. Tapi orang Arab mengatakan begini, maaf ya, kalau cermin itu dihancurkan, bisa tidak disusun lagi? Bisa, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah sifat itu sama dengan rasa perempuan. Kalau dia terlukai, itu cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami. Jadi kalau bapak punya masalah di hari ini, itu persoalan 20 tahun lalu diungkit lagi. Ahli sejarah Pak. Ya. Itu kalau sendirian. Nah apa hubungan dengan hadis tadi? Kalau kumpul dengan temannya, berubah namanya dari mar'ah jadi nisa. Apa itu nisa? Seakar dengan kata nasa. Di antara maknanya, sifat yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan.
Nanti diabadikan dengan nama suratnya, surat An-Nisa, Bu. Ayat yang ke-34. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Jadi perempuan-perempuan yang salihah taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang dibenarkan Allah dan menjaga aib suami dan rumah tangga supaya tidak terbuka keluar karena Allah sudah tutup. Pertanyaannya, kenapa dilekatkan dengan nama surat An-Nisa? Karena ibu-ibu sependiam apapun kalau ketemu temannya cerita. Judulnya pengajian, sambil nunggu ustadz kan tanya dulu. Jeng, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Nah, ini yang laki-laki juga sama. Intinya apa? Malam hari ini sebelum pergantian tahun dicek dulu dengan satu hadis. Tanda keislaman kita dengan satu hadis ini saja. Sudah sampai mana kita dapatkan sampai malam ini? Puluhan tahun hidup, 50 tahun, 60 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Cek dengan satu hadis ini saja. Apakah karakter keislaman kita sudah seperti yang dituntun dengan satu sifat saja dari Nabi SAW? Yang ketika orang itu hadir, dia merasa tentram dengan keberadaan kita. Kalau bukan dengan lisan, dengan tangannya. Kalau belum itu didapatkan satu itu saja, maka wal muhajiru. Dan orang yang hijrah itu, Pak Muhajir ini. Wal muhajiru. Kenapa kok tiba-tiba jadi orang hijrah? Dan bukan hajir. Kalau muhajir itu kan fiilnya dari hajaro, yuhajiru, muhajaratan, fahuwa muhajir. Ada tafa'ul, mengajak, saling ngajak untuk hijrah. Kenapa pertama disebutkan tanda, setelah itu pindah menyebutkan orang hijrah. Bahasa gampangnya gini, kalau satu aja ini belum dapat, cepat hijrah. Cepat berubah. Takutnya tidak diaku sebagai umat Nabi. Takutnya begitu datang di haud nanti, ya Rasulullah, saya umatmu. Bukan, nggak ada tandanya. Pergi sana. Jadi kalau belum kita dapatkan sampai malam ini, maka kata Nabi, wawunya langsung ma'iyah, ataf ke yang sebelumnya, diikutkan pada yang sebelumnya. Kalau belum dapat tanda itu, berhijrahlah. Muhajir. Ajak-ajak temannya. Bapaknya sudah baik, istrinya belum, ajak. Orang tua sudah baik, anaknya belum, ajak. Anaknya sudah hafal Al-Quran, ibunya sudah bisa baca, bapaknya baca pun belum punya waktu, ajak. Supaya malam ini semua berubah. Ambil tahapannya, keluarkan prosesnya. Maka timbul pertanyaan, dari mana memulai hijrah itu? Seperti apa prakteknya? Disinilah inti yang akan kita uraikan di malam hari ini. Wal muhajiru, dan orang yang hijrahnya benar itu, yang sejati itu, ingin berubah jadi pribadi yang lebih baik, man hajar. Ini tolong fokus di sini ya, ini menarik sekali. Setelah itu pakai man. Apa artinya man? 500.000. Barang itu punya siapa? Saya itu waktu habis. Saya jarang menerjemahkan man dengan barang siapa, karena sampai malam ini pun Pak Yai, itu saya belum temukan tuh barang punya siapa. Saya lebih senang mengartikan Prof dengan siapapun. Man itu, man ismun mausulun yadullu alal fardiyatil ammiyah. Paham? Tidak. Kata sambung konjungsi yang menyambungkan dari peristiwa sebelumnya, menunjuk pada objek, mengajak menjadi subjek. Siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, tapi secara personal pribadi. Jadi kalau ibu baca ayat, bapak baca ayat, kita temukan hadis misalnya dari Nabi, kalimatnya man, itu Nabi ngajak kita langsung secara personal.
Bahasa gampangnya gini, ikutkan diri kita ke situ. Hei Adi, kamu hijrah. Jadi kalau Anda baca hadis, wal muhajiru, dan orang yang hijrahnya benar itu, yang sejati itu, man, tempatkan diri kita di situ. Adi, kamu ikut. Fulan, kamu ikut. Fulanah, kamu harus benar. Ngajak, Nabi ngajak kita. Nabi manggil kita. Saya mau tanya sebentar ini. Kalau bapak, ibu namanya disebut oleh Pak Ketum, Pak Haidar, senang tidak? Disebut oleh Pak Sekum, Pak Mukti, senang tidak? Disebut oleh Pak Kiai Tafsir, senang tidak? Senang. Sekarang Anda disebut, dimasukkan namanya oleh Nabi secara pribadi. Kamu senang tidak? Apakah setiap yang senang itu mau mengikuti apa yang disampaikan? Insya Allah turun. Disebut senang tapi diminta jarang dikerjakan. Sekarang kata Nabi, hei, kalau ingin jadi umatku, umat Islam yang benar, ayo saling mengingatkan hijrah. Bagaimana caranya ya Nabi? Man hajara. Kalau mau hijrah, jangan banyak fikir, jangan banyak merencanakan, maka kata kerja fiilnya dibuang alifnya, dikembalikan kepada bentuk dasarnya. Dari hajara menjadi hajara. Rumus kaidahnya, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau bertambah huruf, bertambah makna. Berkurang huruf, kembali berkurang makna. Kalau ada alif, itu ada proses, ada panjang, ada perencanaan. Alifnya dibuang, cepat lakukan tanpa jeda. Kalau ingin Anda menjadi muslim yang baik, berpindah dari kebiasaan yang tidak baik, jangan banyak berpikir. Semakin banyak berpikir, kita bertempur dengan ajal, boleh jadi ajal datang lebih cepat dari apa yang kita pikirkan. Saya mau rencana baiknya besok sajalah, malam meninggal. Siapa yang tahu kapan kita meninggal? Ada yang tahu, Pak? Anda bisa duluan, saya belakangan. Bisa ditukar juga. Saya belakangan, Anda duluan. Mungkin terjadi. Makanya rumusnya kata Nabi, man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrahnya benar itu, dia mencoba melihat kepribadian pada dirinya, seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua. Apa yang kurang baik pada dirinya, perbaiki jadi baik. Dari ujung kepala. Maaf, ini mata. Apa fungsi mata? Bukan. Kalau cuma melihat, ayam melihat, elang melihat, kambing melihat. Mata elang lebih tajam daripada mata kita, tapi tidak dihisab. Mata kita karena dihisab, maka Allah melekatkan fungsi pada mata, bukan sekedar melihat. Turun Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kul, katakan Muhammad, viralkan, sampaikan lil mu'minina, pada laki-laki yang punya keyakinan bahwa dia akan dihisab. Yaghuddu min absarihim, gunakan imannya untuk memandang dengan matanya. Yang tidak baik menurut imannya, palingkan. Memalingkan pandangan dari yang tidak baik namanya ghaddul basar. Wa kullil mu'minati, dan katakan pada perempuan-perempuan yang yakin dia akan dihisab, yaghdudna min absarihinna, pandang yang baik-baik, tak baik menurut imannya, palingkan. Jadi fungsi mata hanya boleh melihat yang baik saja. Jadi hijrah yang benar itu coba dikoreksi selama berkehidupan. Minimal misalnya kita cek mau pindah tahun. Maaf, dari awal tahun 1446 Hijrah, ibu berapa kali matanya dipakai untuk melihat yang tidak baik? Antum yang bapak. Baru mata. Dari mata turun ke, jangan langsung ke hati aja. Ke lisan dulu. Apa fungsi lisan? Pakai hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Siapapun yang merasa beriman pada Allah, dihisab di hari kiamat, maka jaga lisannya, gunakan berkata yang baik saja, tak mampu diam. Pertanyaannya, jangankan setahun ke belakang, sehari ini saja berapa kali lisan digunakan berkata yang tidak baik?
Tadi sambil nunggu bapak-bapak kita datang itu, berapa kali lisan digunakan pada yang tidak baik. Ini ustadznya jadi datang nggak sih? Panitianya bener nggak? Nah, sampai ke ujung kaki. Maka kalau Anda bertanya bagaimana caranya, tidak mudah melakukannya, seperti apa prosesnya? Ada tuntunannya, ada maknanya, ada peristiwanya yang kita bisa lacak dalam sejarah. Maka ditunjukkanlah dengan peristiwa hijrah itu untuk menuju kebaikan yang sempurna, kebaikan yang seutuhnya. Saking ingin baiknya, Nabi sampai diperintah oleh Allah, tinggalkan dulu tempat engkau terlahir itu untuk menunjukkan pada umatmu nilai-nilai esensi hijrah yang benar supaya menjadi pribadi baik yang seutuhnya. Maka Nabi ketika berangkat melihat ke belakang dengan mengatakan, ya Makkatu anti ahabbu madinatin fi qalbi laula amarani rabbi an uhajira lama taraktuki. Wahai Makkah, engkau adalah kota yang sangat aku cintai, melekat pada hatiku. Ini kaidah bahwa sejauh manapun kita bepergian, tetap hati kita tertambat pada daerah tempat kita terlahir. Ibu berasal dari Karanganyar, walaupun merantau sampai ke Kalimantan, tetap di hatinya Karanganyar. Sampai manapun. Kalau Allah tak perintahkan aku hijrah, aku tak akan tinggalkan Mekah ini. Jadi saking pentingnya hijrah, saking pentingnya menjadi baik, yang penting itu bukan pindah tempatnya. Karena intinya itu merubah kita jadi baik. Saking pentingnya kebaikan itu, saking inginnya Allah umat Nabi Muhammad jadi baik itu, ya Muhammad tunjukkan esensi hijrah. Kalau perlu kamu pindah dulu dari Mekah, pindah dulu ke Madinah supaya umatmu bisa belajar menjadi pribadi baik yang seutuhnya. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, diinginkan setiap kita itu berubah jadi baik, Pak. Dan ditunjukkan oleh Nabi dengan berkorban. Dalam pengorbanan itu berlangsung setidaknya kurang lebih selama 10 tahun dalam prosesnya. Proses itulah yang kita sebut dengan hijrah. 1, saya bahas 3 tadi kan. Terdapat keterlibatan relawan di dalam hijrah itu. Karena ternyata hijrah tidak bisa dilakukan sendiri. Di sini ada relawan? Boleh angkat tangannya relawan? Sekarang sebelah sini dulu. 1. Sebutkan salah satu relawan laki-laki yang berkontribusi membersamai Nabi dalam proses hijrah. Relawan ya, berdiri Mas. Ya, berdiri. Ya. Ya? Abu Bakar, bukan. Kalau itu sahabat tidak bisa disebut relawan. Ya, Pak, belakang. Berdiri. Ali bin Abi Thalib. Boleh, 1 juta rupiah. Tolong catat ya. Ibu, sebutkan relawan perempuan yang berkontribusi dalam hijrahnya Nabi. Boleh. Ibu yang ini. Asma binti, betul, 1 juta rupiah buat ibu. Ini serius nih. Ya, berdiri. Udah angkat tangan tadi. Berdiri, Man. Sebutkan 2 orang relawan lagi, yang 1 anak kecil, yang 1 orang dewasa. Jadi kita akan temukan di sini kurang lebih 4 relawan utama yang berkontribusi pada hijrahnya Nabi. 1. Ya. 2. Ya, kurang tepat jawabannya. Akan duduk lagi. 1. Ya, Bu. Ya. Kurang tepat. Terakhir nih, umroh nih. Serius nih. Ya. Tadi Anda udah. Belum? Ya, Abdullah. Iya, kurang tepat. Dah, waktu habis, mau jam 10 nih. Dah, nanti aja lagi. Dah, Anda terlambat dari tadi tuh. Nggak usah di googling, nggak usah. Lihat sini. 1, Ali bin Abi Thalib sudah radhiyallahu ta'ala anhu.
Yang kedua Sayyidah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma sudah disebutkan tadi. 3 ada namanya Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, dan yang keempat ada relawan utama namanya Amr bin Fuhairah radhiyallahu taala anhu. Ada 4 relawan yang membersamai hijrahnya Nabi. Yuk kita bahas satu-satu. Maksud saya apa? Supaya malam ini relawan laki-laki, relawan perempuan mendapatkan ilmu hijrah dari relawan hijrah yang memfasilitasi dan membersamai Nabi. Gimana cara menjadi relawan sejati yang dibimbing Nabi? Dan itu tidak cukup dengan tepuk tangan. 1, Ali, anak muda yang luar biasa. Orang di antara pertama yang masuk Islam di kalangan remaja sampai pemuda. Tapi kenapa saya sifati dengan relawan dulu di sini? Karena Ali itu pribadi yang saking melihat benarnya tuntunan Islam ini melalui Nabi, beliau bukan hanya bersedia mengorbankan keadaan tenaga, pikiran, bahkan nyawanya. Ali, ya Rasulullah, saya dan Abu Bakar sekarang akan berangkat hijrah. Baik ya Rasulullah. Bahasa kita ya, di bahasa kutipan nih. Ya, kalau enggak saya disclaimer dari awal, ntar dipotong lagi videonya tuh. Kamu bersedia jadi relawan? Siap ya Rasulullah. Tapi pertaruhannya kematian. Siap ya Rasulullah. Tidur di tempat tidur saya. Itu yang diincar oleh 100 pasukan khusus dari Quraisy. Pasukan khusus yang disifati dalam sirah, itu binatang sekecil apapun terdeteksi. Yang diincar itu Nabi Muhammad, tempat paling utama, tempat tidurnya. Ternyata yang diminta berkamuflase, diminta untuk dalam tanda petik menyamar seperti Nabi ada tidur di situ, itu Ali yang dipilih. Mau nggak jadi relawan tidur di situ? Dan seumur-umur saya belajar sirah sampai malam ini, saya tidak pernah menemukan Ali protes kepada keputusan Nabi. Jangan saya Rasulullah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Saya nggak ada. Siap ya Rasulullah. Saya tanya ini, kalau Anda relawan MTMC, kemudian ada tugas yang dibenarkan oleh syariat, datang ke tempat bencana yang pertaruhannya mungkin nyawa ada di dalamnya, apakah siap? Apakah siap? Apakah siap? Siap Anda itu karena berani atau karena ingin mengikuti tuntunan Nabi? Ayo. Nah itu bedanya. Kalau yang berani banyak. Kemarin yang mengevakuasi turis dari Brazil yang jatuh di Rinjani, luar biasa. Kita berikan apresiasi, kita puji dengan baik, kita sokong berikan semangat. Ada keberanian 600 meter turun ke bawah, suasana gelap, kabut asap. Kemudian baru naik sedikit, tiba-tiba kemudian sudah gelap, tidur di samping mayat. Ya, apa bedanya? Berani iya, tapi apakah keberanian itu dikerjakan dengan niat menunaikan tuntunan syariat? Itu bedanya. Anda berkontribusi menjadi relawan itu karena Anda ingin ikut dalam aksi sosial sebagai bagian dari MDNC, atau menunaikan nilai syariat yang dilekatkan pada nilai persyarikatan Muhammadiyah. Itu bedanya. Jadi kalau Anda terlibat di MDMC, jadi relawan, tangguh, berani, terdepan, yang di belakang terbelakang, siapkan helm terbaik, siapkan rakit terbaik. Kalau cuma menampilkan itu, jangankan Anda, yang lain pun banyak. Mungkin perahu karetnya lebih hebat dibandingkan yang kita punya sekarang. Tapi bedanya apa? Innamal a'malu bin wa innama likulli imri'in faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu lidunya. Jadi nanti ada hijrah, kalau ditarik maknanya, maaf, jadi profesi relawan, tugas, maka Pak Budi hati-hati. Boleh jadi nanti ada bagian tugas di MDMC yang sebagian baru niatnya masih duniawi. Ada kejadian di sini, proyek tuh, proyek. Betul.
Betul kalau proyeknya dimaknai akhirat. Tapi kalau dimaknai dunia, maka Anda belum hijrah. Ali itu. Maka pelajaran pertama, kalau sudah ada kegiatan yang disiapkan, sudah ada rantai komando yang disusun, maka disiplin. Tugas, siap. Letakkan, siap. Komando, siap. Jelas? Dua, Nabi bergerak, jalannya memutar. Kemudian Nabi istirahat dulu dalam satu bukit, dalam sebuah gua. Namanya apa? Tuh, nah kalau tidak ada hadiahnya cepat jawabannya. Pertanyaan saya, yang mengantarkan makanannya siapa? Kan tinggalnya itu tidak sebentar. Yang menyiapkan makanannya siapa? Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Diantarkan kemudian oleh Abdullah bin Abu Bakar. Kadang beliau bawa sendiri sampai ke pertengahan. Tiba-tiba Bu, maaf, di tengah-tengah itu makanan itu tidak sepenuhnya bisa diikat dengan baik. Itu sampai merobek bagian kainnya. Satu jadikan sabuk untuk bajunya, satu lagi untuk ikat bekal makanannya untuk Nabi dan ayahnya. Maka disebutlah dalam sejarah dengan Dzatun Nitaqain, seorang perempuan yang punya dua sabuk istimewa dan diistimewakan oleh Nabi SAW. Siapa yang sudah pernah lihat Gua Thur, langsung ke tempatnya? Belum. Jarak dari rumah Nabi ke situ kurang lebih 6 kilo. Tingginya ke atas kurang lebih 1000 meter. Jadi Anda kalau cuma menyebut Asma binti Abu Bakar, nggak pernah lihat tempatnya, nggak kerasa bagaimana perjuangannya. Saya ke Gua Hira aja Pak, ini izin nih Prof. Ya, Prof. Hanif di Madiun nanti, ya Prof. Harun di UMS. Mungkin nanti sedikit dikoreksi nih pelajaran-pelajaran sejarah kita. Karena sering kalau ditanya cuma menyebutkan tempat, tapi tidak pernah tergambar di mana tempat itu. Sekarang ada AI. Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Saya pernah naik Bu sampai ke atas. Dari rumah Nabi yang sekarang jadi perpustakaan ke Bukit Cahaya Jabal Nur itu kurang lebih 6 kilo. Dari bawah naik lagi 700 meter ke atas. Sampai atas turun sedikit ke bawah agak curam. Jadi tidak mudah menerima wahyu itu. Jarak dari rumah Nabi ke titik gunung Jabal Cahaya itu Jabal Nur itu melewati 5 bukit lagi. Jadi Rasulullah itu naik satu bukit turun, naik satu bukit turun lagi. 5 bukit baru sampai Jabal Nur, naik ke atas 700 meter, turun sedikit baru sampai Gua Hira. Demi dapat wahyu membimbing kita. Sayyidah Asma Bu, jalannya kemana? Ibu tahu nggak rumahnya Abu Bakar itu di mana posisinya? Kalau yang sudah pernah berangkat haji atau umrah, saya berdoa yang belum mudah-mudahan disegerakan ya. Tidak cukup dengan amin, nabung tuh ya, aja sekarang tuh. Ini ada Zen Zamzam, Grand Zamzam, bayangkan saja. Yang ini Safa, Istana Raja, sebelah kiri dari sana, kalau sini kanan, kiri dari sana, Zamzam, ada jalan lorong, ada Hotel Hilton yang lama. Yang batu batanya warna krem kurang lebih. Itu kalau Anda lurus, naik sedikit tangga, ada musola, itulah kediamannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq dulu. Di situ lewat bukit lagi. Jadi Sayyidah Asma itu bawa makanannya Bu, naik turun bukit. Kemudian mau lepas itu bekalnya karena nggak ada penutup, sobek bagian bajunya saking cekatannya diikat, yang sisanya jadikan sabuk. Naik turun, naik turun, naik turun. Bekerja sama dengan adiknya Abdullah. Pertama, ibu kalau sudah mau jadi relawan, sudah harus siap berkorban dan punya sifat cekatan. Karena tidak mudah. Jadi kalau ibu masuk jadi relawan MDMC, ikut Jambore Nasional, bukan sekedar ikut, duduk, bikin yel-yel, teriak-teriak, horek, keluar, tidak. Ketika Anda sudah menetapkan jadi relawan, artinya Anda siap menghadapi tantangan yang tidak biasa, karena Anda adalah perempuan-perempuan muslimah yang ditakdirkan menjadi pribadi yang luar biasa. Ayo ya, relawan perempuan, sudah berapa bukit dinaiki dan diturun itu?
Alhamdulillah. 3. Abdullah bin Abu Bakar. Ketika Asma memberikan itu, makanan dikasihkan, kata Nabi, lalu ayahnya, Abdullah coba tengok suasana di kota, mitigasi. Gimana keadaan masyarakat? Gimana para pengintai? Masih nyari atau tidak? Masih semangat atau tidak? Info dikirimkan, maka di antara relawan itu tidak cukup ada musibah, datang. Ada kondisi, datang. Petakan kegiatan dengan terukur. Ada daerah-daerah yang punya potensi. Ada Merapi punya potensi, belajar seismiknya. Petakan kira-kira kalau ini terjadi, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, bagaimana evakuasinya, bagaimana kebiasaan masyarakatnya, bagaimana pemuda-pemuda sekitarannya, daerah yang lain seperti apa lagi, dari Sabang sampai dengan Merauke. Selain ada sikap cepat dan tanggap di kalangan relawan seperti Sayyidah Asma, ada juga orang-orang yang punya kemampuan mengamati sekitaran sehingga membuat semua kegiatan terkonsep dengan baik. 3. Yang terakhir, bagian keempat, Amr bin Fuhairah. Setiap Abdullah jalan pulang, beliau menjadi penghapus jejak supaya nggak ditemukan oleh orang-orang kafir. Hapus jejak, hapus jejak, hapus jejak, menghapus jejakmu. Hilang 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada jejaknya. Apa pesan moralnya? Kalau sudah menjadi relawan, sudah ikhlaskan diri kita, lepaskan semua pamrih dan tidak harus tersebut nama kita. Biarkan semua karya kita tertulis di langit dengan nilai-nilai yang utama, sekalipun namanya atau spanduknya tidak bertebaran di muka bumi. Itulah bedanya MDMC dengan relawan-relawan yang lainnya. Jadi kalau masih sibuk dengan logo, helm kalau kurang logo marah gitu kan, spanduk nggak tampil jadi kurang pas, cek lagi, balikin. Amr bin Fuhairah, hapus jejak, profesional tapi tetap tangguh dihadapi dalam kehidupan. Maka berangkatlah 27 Safar, perjalanan kurang lebih 14 sampai 15 hari. 8 Rabiul Awal tiba di Kuba. Yang pertama dilakukan Nabi, ini nyambung nanti ke tugasnya Kiai Fathur Rahman, adalah membangun masjid. Membangun apa? Masjid. 4 hari dibangun masjid di Kuba, yang sampai sekarang abadi nilainya dan menjadi satu di antara masjid yang dikunjungi oleh Nabi setiap Sabtu, yang nilainya lebih tinggi daripada atau setara dengan nilai haji dan umrah, atau setidaknya umrah. Setidaknya apa? Umrah di At-Tirmidzi. Nabi berangkat setiap Sabtu dari kediaman beliau dekat Masjid Nabawi itu sekarang di areanya, sampai ke Kuba setiap Sabtu beliau tunaikan salat 2 rakaat dan nilainya senilai dengan umrah. Pahalanya bukan umrahnya. Yang mau saya katakan, lihat urutannya. Mau jadi relawan yang baik, mau menjadi pribadi yang baik, mau jadi orang hijrah yang baik, maka petunjuk Nabi mulai dari masjid. Saya ulangi, mulai dari masjid. Karena dari Kuba pun 4 hari datang sampai ke Nabawi ke selatan sekarang, daerahnya Madinah sebelah selatan, kembali yang dibangun oleh Nabi pertama kali masjid. Maka tidak ada maknanya kalau Anda ngejar sana, ngejar sini, tapi mohon maaf masjidnya kosong, hubungan dengan Allahnya kurang. Maka MDMC harus punya kerjasama juga dengan Majlis Tabligh. Bagaimana setiap tempat-tempat yang dituju itu, salah satunya ada program menjaga masyarakatnya supaya dekat dengan Allah dengan menghidupkan masjidnya. Boleh bikin pemetaan nanti Pak Budi itu ya. Nanti kita buat ke depan, insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Misal Anda punya program di mana, sambil menangani. Dulu saya datang ke Kutai, ke sana lagi, Leh Niah Bing namanya. Les Niah Bing itu dari Kutai Kalimantan Timur ke sana lagi, jamaahnya suku Dayak dan sebagainya, datang turun gunung melewati sungai, tapi masya Allahnya
ceramah jam 2, jam 12 sudah datang pakai seragam. Dan mereka bikin bekal sendiri. Jadi Prof itu Pak Kiai, ada yang punya telur siapkan telur, yang punya ayam siapkan ayam. Di tengah-tengah saat akan dimakan ditukar, diacak. Jadi yang punya ayam belum tentu makan ayam. Bisa kebagian produk telur dari kawannya. Tapi yang hebat, mereka datang 2 jam sebelum ceramah dimulai, suku-suku gunung dari sungai, pakai seragam yang bagus, hanya ingin mengenal Allah dan Rasulnya. Ketika kita bangunkan masjid dengan izin Allah di dalamnya, bertambah gembiranya, senang, terawat, dan menjadi cahaya yang bersinar di sekitarannya. Yang mewakafkan bahkan dari kalangan tetangga yang Kristen. Mewakafkan tanah untuk masjid di situ. Sampai sekarang jadi pusat. Terakhir, setelah membangun masjid, gambaran tidak lupa dengan Allah, kembali jadi pribadi yang baik. Akha bainal muhajirin wal ansar. Nabi mempersaudarakan antara muhajirin, ansor, dan warga-warga lokal yang ada di situ. Maka dipersaudarakanlah oleh Nabi sesuai dengan sifatnya. Yang haus dengan yang punya minuman, yang lapar dengan yang punya makanan, yang tidak punya pekerjaan dengan yang punya pekerjaan. Tapi semangatnya dikerjakan dalam konteks kekeluargaan. Maka saya harap relawan ini bukan sekedar bersatu ketika ada satu program, ada pekerjaan, tapi bangun menjadi keluarga besar yang saling menyatukan. Saling support, saling mendukung. Siap? Nah, terakhir, yang perempuan angkat tangan. Nah, ibu. Nah, yang ibu ya, berdiri ibu. Nabi hijrah dari mana ke mana? Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Dari Mekah ke Yathrib, kemudian jadi Madinah. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan sayanya, waktu Nabi datang ke Yathrib sebelum jadi Madinah, itu nabinya datang ke daerah mana? Sebelah mana? Barat atau timur? Ya? Barat? Bukan barat, bukan timur, tapi ke selatan ya Bu ya. Baik, Ibu karena sudah menjawab bagian pertama dapat 1 juta rupiah. Tolong dicatat ya. Datang ke daerah selatan. Perhatikan, ini penutupnya nih. Ternyata daerah selatan itu daerah yang masih gersang. Pasarnya berantakan, orangnya bermasalah, lawannya utara itu komunitas Yahudi. Jadi dulu mereka dengar akan ada hijrah Nabi, sifat-sifatnya disebutkan, hijrahnya ke daerah tempat yang disebut Yathrib itu. Mereka pindah ke situ jauh-jauh hari menunggu Nabi, tapi mencari tempat yang paling subur utara. Kebunnya banyak, sudah punya benteng-benteng, sudah punya milisi, kuat semua. Tapi apa yang terjadi? Selatan ini kalau dengan hijrahnya benar, semangatnya benar, dekat dengan Allah, masjidnya terpelihara, dibangun dengan dasar kekeluargaan, ternyata yang selatan tumbuh menjadi suasana kota yang mencerahkan dan berkemajuan, kemudian pasarnya hidup, orang-orangnya hebat, kemudian jadi rukun, dan sampai sekarang mengalahkan bagian utara yang gersang, banyak tempat sampah di dalamnya, benteng-benteng tidak terawat, dan hilang seketika. Dalam bahasa Arab, suasana kota yang mencerahkan dan berkemajuan namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Tugas MTMC sekarang ini dengan Jambore Nasional ini, relawan Muhammadiyah, Aisyah, bagaimana menjadikan setiap tempat yang Anda pijak dengan tugas mulia itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Tempatnya boleh terkena bencana, tantangannya tidak mudah, tapi ketika Anda datang, Anda akan robah itu menjadi tempat mencerahkan, bercahaya, dan berkemajuan.